Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari apa? Minal hammi wal hazan. Hammi itu adalah kesusahan, hazan kesedihan. Kalau kesusahan, itu pikiran, susah. Kalau kesedihan, hati. Bagaimana pikiran kita bisa susah? Karena banyak masalah. Ini kok Pak Ibu, masalah tu banyak di mana saya ada masalah. Masalah tu mungko belakang kiri kanan hati bawah. Masalah saudara lain di Pak Ibu. Ndak bersuami, ndak beristri masalah. Bersuami, beristri masalah jo Pak. Ndak beranak beranak masalah jo. Ya ndak? Ya Pak. Ndak beranak masalah Pak. Jadi kadang-kadang cik orang gaya ancat ada yang lain dulu je. Kau dia berangai je. Ya kan? Ndak dapet karajo masalah. Dapet karajo masalahnya di karajo tu. Keripangan lai masalah kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da amma ba'd. Wa fil hadis wasma'u ya Aba Umamah mali araka jalisan fil masjid fi ghairi waqti salah. Qala humumun lizamadni wa duyun ya Rasulullah. Qala afala u'allimuka kalaman idza anta qulta azhaballahu azza wa jalla hammaka wa qada anka dainak. Qala qultu bala ya Rasulullah. Qala qul idza asbahta wa idza amsayta Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhli wa a'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahrir rijal. Qala fa fa'altu fa adhhaballahu azza wa jalla hammi wa qada anni daini. Rawahu Abu Daud. Bapak pengurus yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, remaja-remaji, anak-anak kami, kaum muslimin dan kaum muslimat, shaimin dan shaimat, jamaah salat isya, tarawih dan witir, rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang masih kita rasakan sampai saat ini. Salawat dan salam semoga tercurah buat Nabi junjungan, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang saya hormati, malam hari ini tausiah kita
diberi judul oleh pengurus obat galau. Saya ingin menyampaikan sebuah kisah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat berada dalam keadaan galau. Kemudian ditunjukkan oleh Rasulullah sebuah jalan agar kegalauannya itu bisa hilang. Di dalam hadis yang panjang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud yang bersumber dari Abu Umamah. Diceritakan bahwa di suatu hari ketika itu berada pada waktu duha. Kita tahu bahwa di waktu duha itu adalah waktu yang sangat sibuknya bagi hamba Allah di dunia ini mencari karunia-Nya. Bagi petani tentu ke ladang ke sawah. Bagi pedagang tentunya ke pasar, nelayan ke laut, pegawai ke kantor, guru ke sekolah, dosen ke kampus. Nah, kemudian ada seorang sahabat yang galau. Dia duduk sendirian saja di masjid, bingung, susah, gelisah. Apa yang harus dilakukannya? Keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari rumahnya menuju masjid. Kemudian dilihat oleh Rasulullah itu ada seseorang yang duduk menghadap ke arah kiblat. Dia bingung, dia susah. Namanya Abu Umamah. Lalu dihampiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disapanya oleh Nabi. Ini kebiasaan Rasulullah, Pak. Kalau ada sahabatnya yang bermasalah, nanya padian di Nabi, di dakeen. Ya Aba Umamah, mali araka jalisan fil masjid fi ghairi waqtis salah. Wahai Abu Umamah, saya melihat engkau duduk di dalam masjid di luar waktu salat. Biasanya kalau kita duduk di masjid ini selesai salat, ini di luar jadwal salat, kok dia sendirian saja duduk, orang tidak ada di sana. Lalu dia berkata, qala humumun li zamani wa duyun ya Rasulullah. Saya galau, saya gelisah karena saya ditimpa oleh hutang ya Rasulullah. Jadi nyo gelisah dan nyo banyak punya hutang. Orang kalau banyak hutang lah jadi susah hidup itu. Kemudian kata Rasulullah, afala u'allimuka kalaman idza anta qulta adhhaballahu azza wa jalla hammaka wa qada anka dainak. Mau saya ajarkan kepadamu, saya ajarkan kepadamu sesuatu yang apabila engkau mau mempraktekkan, mengamalkan apa yang aku ajarkan ini, Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan galaumu dan hutang-hutangmu terbayar. Qala qultu bala ya Rasulullah. Abu Umamah tadi berkata, tentu saja saya mau ya Rasulullah, itu yang diinginkan.
Pucuk dicinto ulam tibo. Urang lapa dia gia nasi, urang awi dia gia iya. Itu mana nyo tuju nyo inginkannya. Nyo galau kini ya. Ada datang solusi dari Nabi. Kemudian Rasulullah berkata, "Qul idza asbahta wa idza amsayta." Bacalah olehmu ketika engkau berada pada waktu pagi dan ketika engkau berada pada waktu petang. Jadi ado nyo ajarkan di Rasulullah kepada Abu Umamah, kalau iko dibaca di waktu pagi dan petang, kegalauanmu hilang, kesusahanmu hilang, kedukaanmu lenyap, hutang-hutangmu terbayar. Mana yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Abu Umamah itu? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Nah, ini diamalkan oleh Abu Umamah terus menerus. Kemudian apa pengakuan Abu Umamah? Qala fa fa'altu. Setelah aku memperbuat yang diajarkan oleh Rasulullah kepada aku baca itu setiap pagi, setiap petang. Fa adhaballahu azza wa jalla hammi wa qada anni daini. Ternyata kegalauanku hilang dan hutang-hutangku terbayar. Jadi Bapak Ibu, apa yang diajarkan kepada Abu Umamah itu bukan khusus untuk Abu Umamah saja. Tentunya kita boleh mengamalkannya. Jadi kalau galau, pikiran kusui, hati sadia, problem-problem kehidupan kola menumpua, abaco itu. Bila dibaca Bapak Ibu? Katiko pagi dan katiko petang. Nah, tapi ingat, jangan itu saya dibaca Pak, bekerja nak dorong. Asibuk saya membaca itu pagi, sore, pagi, sore, pagi, sore. Apa kerja nak dorong Pak? Anda menjadinya dong. Nyo diimbangi, itu dibaca bekerja tarui. Habis kau jangan sampai Bapak Ibu lah baca itu Pak Ustaz. Tak turun-turun serasaki kau tambah banyak utang kau jadi Pak Ustaz. Asalah Bapak Ibu memahami itu. Tak akan mungkin berzikir sewa di masjid Bapak. Bersawa nak dorong, orang ke ladang, orang ke sawah. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita mencoba melihat ada 8 hal yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam zikir yang diajarkan kepada Abu Umamah ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari apa? Minal hammi wal hazan. Hammi itu adalah kesusahan. Hazan kesedihan. Kalau kesusahan, itu pikiran susah. Kalau kesedihan, hati. Bagaimana pikiran kita bisa susah? Karena banyak masalah. Apalagi zaman kini kok Pak Ibu, masalah tu banyak, di mana-mana ada masalah. Masalah tu mungko belakang kiri kanan hati bawah. Masalah sudah lain Bapak Ibu. Ndak bersuami, ndak beristri masalah. Bersuami, beristri masalah jo Pak. Ndak beranak masalah, beranak masalah jo. Ya ndak? Ya Pak.
ndak beranak masalah Pak. Jadi kadang-kadang cik orang gaya ancat ada yang lain dulu je. Kau dia berangai je. Ya kan? Ndak dapet kerajo masalah. Dapet kerajo masalahnya di kerajo tu. Beri panganlai masalah kau. Jadi masalah kau Bapak Ibu ndak bisa kita hindarkan. Jadi kalau wala stres, tu kasih kau painyo. Ndak bisa kita berikan solusi, bisa stroke. Maka orang zaman kini kok Pak, masalah tu nak dipikiran benar. Masalah tu dicari solusinya, nak dipikiran dong. Kalau dipikiran, apa nih yang orangnya Pak? Ya kan? Kalau kesedihan adalah hati, ada sesuatu hal yang hilang. Terjadi kematian hilang. Hilang sesuatu. Sandal hilang, piti hilang, rumah tabaka, keluarga meninggal, aku kati bayinya sadiah. Kalau kita biarkan saja sadiah itu tahu Pak Ibu, itu menyakitnya. Nah kemudian yang ketiga dan keempat, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sifat yang loyo, tidak punya semangat, wal kasal malih. Iko kangkir tumor dalam hidupku Pak Ibu. Kalau awak la loyo, ndak punya semangat, malih lo Pak. Atu kacau ide itu. Kadang-kadang wak calian aduh punya semangat, mudah rangka mati bisu yo. Atulah malih, sadua la malih. Cuba cari apa Ibu, orang kalau la malih itu pasti hancur. Umat Islam kalau la pamalih itu kacau. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita baca dalam hadis lain, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umat itu pasti masuk surga semuanya. Illa man aba. Kecuali nan malih tadi, nan enggan. Sadua la malih. Salat malih, puasa malih, salat tahajud malih, baca Quran malih. Sadua la malih. Jadi kanker tumor hidup kau malih. Anak-anak awak kau pamalih sekolah, saya lihat Pak Ibu. Lihat dua hasilnya. Apa hasil repek kalau pamalih sekolah? Orang barajanya mingkim. Orang barajanya nonton TV. Orang barajanya main. Lihat repek hasil. Sedanglah beraja walau dapat bersasi lagi pelindak. Jadi malih kon cua. Jadi kata Rasulullah lama di sini berlindung dari sifat lemah dan malas. Kemudian yang kelima dan keenam, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sifat jubun, pengecut, tak ada keberanian. Wal bukhli, bakhil, kikir. Jubun kok pangat, apa namanya kok lawan dari berani, panakui, pengecut. Alun bajuang le mundur. Kalau kecik buyamka, putuslah tali layang layang itu. Putuslah tali layang-layang, robek kertas tentang bingkai. Hidup jangan mengepalang. Kalau tidak kaya, berani pakai. Jadi mau baca sejarah hidup Buya Hamka itu nanya paci di Buya Hamka bahwa dia berhasil itu karena berani. Jadi kalau kita tidak berani, gagal. Berani menantang hidup. Berani kita berlayar di samudra yang luas menghadapi banyak gelombang, badai dan topan. Baru kita bisa berhasil. Hidup itu tanpa perjuangan, tanpa ada keberanian kita berjuang, kita tenggelam. Kalau kita ingin sampai ke pulau seberang, kita harus berani berlayar di tengah laut. Kita berani untuk menghadang gelombang besar. Kita berani ketika kita berada di tengah-tengah lautan dengan badai topan yang menghembus. Ini Pak Ibu sekalian. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli.
Bakhil lah, kikir lah Pak. Kalau dapat sifat-sifat kikir ko Pak buat kacau hancur. Maka dah disabi jauhlah olehmu kekikiran. Karena kikir itu akan menghancurkan umat sebelummu. Saduala ndak satu. Basadaka ndak ado, baimpa ndak ado, bazakat ndak ado, magia ndak ado, donatur ndak ado. Saduala ndak satu. Nah, yang ke-7 dan 8 terakhir. Wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang yang banyak. Inilah konteksnya sebenarnya membuat galaunya Abu Umamah. Utangnya banyak. Ghalabati daini maksudnya utangnya lama lili. Dima-dima berutang. Di mungko butang, di belakang butang, kiri butang, kanan butang. Dima-dima berutang. Kalau kita biasa mau utang, idik nak akan tanang Pak. Orang kaya yang banyak hutangnya, orang miskin yang tidak berhutang, lebih nyaman hidupnya daripada orang yang kaya hutangnya banyak. Baik, itulah kajian kita pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.